Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali di dalam sarapan. Kita bersama akan merenungkan sebuah topik tentang kehidupan doa, terambil dari Kolose 4 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Mari bersama kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan, kami boleh bangun pada pagi hari ini. Bersama kami mau merenungkan firman-Mu untuk diisi, untuk dibekali, dan terlebih kami mau melakukannya supaya kehidupan kami ini ya Tuhan memiliki pedoman di dalam kasih karunia-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh menyertai waktu kami dan Tuhan juga boleh melindungi setiap kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, ketika kita boleh meluangkan waktu sejenak untuk memikirkan tentang kehidupan doa kita, apakah doa Bapak Ibu ini menjadi bagian rutin dari hidup Bapak Ibu? Atau doa ini adalah sesuatu yang tidak terlalu Bapak Ibu perhatikan? Nah, saat Paulus mengakhiri suratnya Bapak Ibu kepada jemaat di Kolose, salah satu hal yang diingatkannya adalah pentingnya untuk mereka ini bisa berdoa. Bagi Paulus, doa ini lebih sekedar daripada apa yang mereka pinta, apa yang mereka butuhkan dari Tuhan. Tetapi doa ini menyangkut cara agar tenaga dan pelayanan Paulus ini bisa ditopang. Doa ini justru menjadi sumber kuasa Tuhan bagi Paulus. Nah, Paulus meminta agar jemaat di Kolose ini tidak hanya terlibat di dalam doa, tapi juga mereka ini punya suatu hasrat ketekunan di dalamnya untuk terus memanjatkan ungkapan syukur dan juga permohonannya di dalam Tuhan. Nah, Paulus ini Bapak Ibu memahami bahwa misi Allah ini bisa berhasil melalui mereka. Mereka ini harus mengabdikan diri untuk berbicara kepada Allah tentang setiap aspek kehidupannya. Jadi artinya Bapak Ibu, jemaat di Kolose ini tidak cukup hanya meluangkan waktu beberapa menit saja untuk berdoa di pagi hari, tetapi mereka ini perlu menjadikan doa ini sebagai bagian dari hari mereka. Sehingga doa itu tidak hanya menjadi suatu pintu emergensi aja tatkala mereka butuhkan, tetapi doa itu menjadi bagian kehidupan yang tidak lepas seperti manusia bernafas. Nah, Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose, bertekunlah dalam doa, berjaga-jagalah dan bersyukur. Nah, ini adalah dua aspek doa yang juga bisa kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita ini waspada atau membedakan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita dapat meminta Roh Kudus untuk membantu kita membedakan apa sih yang Tuhan lakukan di dalam dan sekitar kita yang untuk membuat kita menyadari pekerjaannya. Yang kedua, kita ini bisa menggunakan waktu kita ini di dalam doa untuk menyembah Tuhan melalui ucapan syukur dan juga pujian kita. Nah, dua hal ini yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Di samping kita waspada membedakan apa yang terjadi dalam hidup kita, minta Roh Kudus bimbingannya. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan waktu ini untuk menyembah Tuhan di dalam doa. Karena doa ini merupakan aspek penting dari kehidupan Kristen, maka seberapa dari kehidupan kita ini bisa meluangkan waktu tidak hanya berdoa, tetapi memikirkan bagaimana kita ini bisa menjadikan doa itu sebagai bagian utama dari kehidupan rohani kita. Nah, kiranya kita juga bisa menyadari kehidupan doa kita Bapak Ibu, sehingga kita tidak hanya meminta kepada Tuhan, tapi kita sungguh melalui doa ini juga mengucapkan pujian syukur kita ini di hadapan Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu, untuk segala hal yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mensyukurinya karena Tuhan yang juga turut campur di dalamnya. Kami juga mau memohon ya Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang baik juga boleh mengatur dan menunjukkan jalan bagi setiap kami, untuk kami bisa menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan ini dengan bersandar pada kasih dan dengan kuasa-Mu, dengan terus mendengarkan apa yang hendak Tuhan sampaikan bagi kami, dan juga terus mau melakukan apa yang menjadi
tuntunan Tuhan sehingga kami bisa berbuah kehidupan yang Tuhan nyatakan. Berkati setiap kami ya Tuhan, bahkan kami juga mendoakan untuk setiap pelayanan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, kesehatan kami, dan semua aspek kehidupan kami. Bila Tuhan juga boleh yang menyatakannya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita Bapak Ibu, sampai jumpa.